Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di video ini. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Di kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik dan pastinya penuh misteri tentang time traveler sang nabi terakhir. Dalam ranah pemahaman manusia tentang waktu dan ruang, kita dihadapkan pada sebuah teka-teki besar yang telah lama menjadi subjek diskusi filsafat, sains, dan agama. Apakah waktu itu nyata dan absolut, ataukah hanyalah ilusi dari perspektif manusia terbatas? Dalam ilmu fisika modern, konsep perjalanan melintasi waktu, time travel, telah menjadi bahan spekulasi yang menarik sekaligus menantang. Namun, jauh sebelum teori relativitas Einstein muncul, umat manusia dalam tradisi spiritual telah mengenal pengalaman transenden yang tampak melampaui batas waktu dan ruang. Salah satu kisah monumental itu adalah Isra dan Mi'raj, perjalanan malam yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, yang secara metaforis dan nyata membawa sang Nabi menembus dimensi langit dan waktu, membuka cakrawala baru dalam makna keimanan dan eksistensi manusia. Isra Mi'raj bukan sekadar sebuah peristiwa keajaiban yang hanya dapat dimaknai sebagai fenomena spiritual. Ia adalah jembatan antara sains dan wahyu, antara dimensi fisik dan metafisik, dan antara ruang yang diketahui manusia dan alam gaib yang misterius. Dalam narasi ini, kita akan menelusuri perjalanan sang nabi terakhir sebagai seorang time traveler sejati, melintasi ruang dan waktu, bertemu dengan makhluk-makhluk langit, dan menerima wahyu yang menjadi fondasi ibadah utama umat Islam. Kisah ini tidak hanya memperkaya keimanan, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi ilmu pengetahuan modern untuk merenungkan kemungkinan dimensi yang tak terbatas dan perjalanan di luar batas waktu linear yang selama ini diyakini. Pada dasarnya, waktu adalah sebuah misteri yang sulit dipahami secara utuh oleh manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengukur waktu dengan detik, menit, dan jam sebagai alat untuk mengatur aktivitas dan rutinitas. Namun, saat dipertanyakan lebih dalam, apakah waktu itu sesungguhnya bersifat linier dan universal? Filsafat kuno dan modern telah menunjukkan bahwa waktu mungkin bersifat relatif, bahkan mungkin tidak eksis secara independen dari persepsi manusia. Albert Einstein dalam teori relativitasnya memperkenalkan gagasan bahwa waktu dapat melambat atau memanjang bergantung pada kecepatan dan gravitasi. Ini membuka pintu pada kemungkinan perjalanan waktu atau time travel yang dahulu dianggap mustahil, kini menjadi diskusi serius dalam fisika teoretis. Namun, pertanyaan besarnya adalah, apakah waktu hanyalah dimensi fisik ataukah ada dimensi yang lebih dalam yang berkaitan dengan kesadaran dan ruh? Dalam konteks spiritual, khususnya dalam Islam dan tradisi mistik timur, waktu tidak hanya dipahami sebagai durasi yang mengalir dari masa lalu ke masa depan, melainkan sebagai dimensi ilahi yang bersifat multifaset. Al-Quran mengajarkan bahwa satu hari di sisi Allah bagaikan 1000 tahun menurut hitungan manusia, menunjukkan relativitas dan fleksibilitas waktu dalam kerangka ilahi. Selain itu, konsep 7 langit, arasy, dan kursi membawa kita pada dimensi-dimensi realitas yang tidak terlihat oleh mata manusia biasa. Ini adalah dunia yang dihuni oleh malaikat, ruh, dan makhluk gaib lainnya, di mana waktu dan ruang tidak berjalan seperti di bumi. Konsep ini membuka kemungkinan bahwa perjalanan seperti Isra dan Mi'raj adalah perjalanan bukan sekadar fisik, tetapi juga melintasi dimensi spiritual dan waktu yang berbeda. Ketika kita berbicara tentang time travel dari perspektif ilmiah dan spiritual, kita sebenarnya sedang berhadapan dengan dua cara pandang yang mencoba memahami fenomena yang sama dari sisi berbeda. Sains modern mengkaji aspek kuantitatif dan mekanik dari perjalanan waktu, menggunakan teori relativitas, lubang cacing, dan multiverse. Sedangkan agama dan mistisisme menyoroti pengalaman kesadaran dan wahyu yang mengatasi batasan ruang dan waktu, memberikan makna dan tujuan yang mendalam. Keduanya, meski berbeda, saling melengkapi dan membuka cakrawala baru bagi pengetahuan manusia. Dalam konteks Isra dan Mi'raj, kita dapat melihat bagaimana wahyu dan sains bertemu, menjembatani ruang dan waktu yang selama ini dianggap terpisah.
Fenomena perjalanan lintas waktu dan dimensi ini, jika ditelusuri lebih jauh, juga menimbulkan pertanyaan eksistensial tentang hakikat manusia. Apakah manusia hanya makhluk terbatas di dunia fisik? Ataukah kita sebenarnya memiliki potensi untuk melampaui batas-batas tersebut? Isra Mi'raj memberikan jawaban bahwa manusia memiliki ruh yang mampu mengalami perjalanan supranatural, yang tidak bisa dijelaskan dengan fisika biasa. Ini adalah pengingat bahwa di balik materi, ada dimensi spiritual yang jauh lebih luas dan kompleks. Dengan memahami hal ini, manusia diajak untuk tidak hanya fokus pada dunia jasmani, tetapi juga mengembangkan kesadaran akan dimensi batin dan akhirat. Dalam perjalanan memahami konsep waktu dan dimensi, kita juga perlu membuka diri pada paradigma baru yang dapat menolak dualisme ketat antara sains dan agama. Sejarah telah menunjukkan bahwa banyak ilmuwan besar, termasuk ilmuwan muslim seperti Al-Kindi dan Ibnu Sina, pernah memadukan ilmu pengetahuan dengan spiritualitas. Pendekatan holistik ini sangat relevan saat kita membahas fenomena Isra dan Mi'raj, yang secara metafora bisa dianggap sebagai sebuah perjalanan lintas dimensi, baik fisik maupun ruhani. Dengan cara ini, kita mengajak pembaca untuk melihat kisah ini tidak hanya sebagai peristiwa historis keagamaan, tetapi juga sebagai jembatan penting antara ilmu pengetahuan dan keimanan. Sebagai pembuka bab ini, penting pula untuk mengenali bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terdiri dari ruang dan waktu, dan keduanya merupakan wadah eksistensi yang memungkinkan pergerakan, perubahan, dan kehidupan. Namun, ruang dan waktu tidak selalu beroperasi dalam satu aturan tunggal. Dari perspektif metafisik, ruang dan waktu dapat dipandang sebagai ciptaan Allah yang elastis dan multidimensi, yang memungkinkan terjadinya peristiwa luar biasa seperti Isra dan Mi'raj. Fenomena ini menunjukkan kepada kita bahwa keterbatasan manusia dalam memahami waktu dan ruang hanyalah sebagian kecil dari realitas total yang ada. Oleh karena itu, dialog antara ilmu pengetahuan dan wahyu menjadi sangat penting agar kita dapat membuka mata dan pikiran terhadap kemungkinan yang lebih besar. Sementara itu, konsep dimensi yang tak terlihat menantang paradigma sains modern untuk terus berkembang. Dalam kosmologi dan fisika teoretis, para ilmuwan menduga adanya dimensi ekstra di luar 4 dimensi yang kita kenal, 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, yang membentuk kerangka realitas kita sehari-hari. Teori string, salah satu teori fisika terkemuka, berusaha menjelaskan partikel-partikel fundamental dan gaya-gaya alam dengan menggambarkan mereka sebagai string atau tali bergetar yang sangat kecil, bukan sebagai titik-titik materi. Menurut teori ini, alam semesta kita sebenarnya terdiri dari hingga 10 atau 11 dimensi, di mana sebagian besar dimensi tambahan ini sangat kecil dan tersembunyi sehingga tak dapat terdeteksi secara langsung oleh indera manusia maupun alat pengukur saat ini. Lebih jauh lagi, teori M, pengembangan dari teori string, mengusulkan adanya dimensi ke-11 yang menjadi kunci untuk menyatukan berbagai versi teori string yang berbeda menjadi satu kerangka besar tunggal. Teori M menyatakan bahwa alam semesta tidak hanya berisi partikel dan gaya, tapi juga objek multidimensi yang disebut brane, yang bisa berupa membran 3 dimensi atau lebih tinggi, di mana seluruh alam semesta kita mungkin hanyalah brain di antara banyak brane lain dalam multiverse. Dengan demikian, ruang dan waktu yang kita kenal adalah bagian kecil dari realitas yang jauh lebih luas dan kompleks. Perjalanan seperti Isra dan Mi'raj dapat dimaknai sebagai perjalanan melewati dimensi-dimensi tersembunyi ini, yang secara metaforis dan spiritual memperlihatkan bahwa manusia mampu menembus batasan fisik biasa menuju dimensi ilahi yang tak terjangkau. Penemuan dan perkembangan teori-teori ini membuka cakrawala baru dalam memahami alam semesta yang selama ini dianggap terbatas pada ruang dan waktu linear. Hal ini sejalan dengan ajaran spiritual yang mengatakan bahwa ada realitas yang jauh lebih tinggi dan misterius di balik yang tampak. Kisah Isra dan Mi'raj menjadi jembatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan modern dengan wahyu ilahi, mengajak kita untuk tidak hanya melihat dunia ini dari sudut pandang fisik, tapi juga dari dimensi spiritual yang melampaui pemahaman rasional manusia biasa. Pada akhirnya, narasi ini mengajak kita untuk membuka gerbang pemahaman terhadap waktu dan dimensi yang tak terlihat sebagai fondasi untuk memahami kisah Isra dan Mi'raj.
Kita harus mengakui bahwa konsep perjalanan melintasi ruang dan waktu bukan sekadar fiksi ilmiah atau dongeng mistik, melainkan realitas yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan pendekatan ini, kita siap memasuki bab-bab selanjutnya yang mengupas lebih mendalam tentang perjalanan sang Nabi sebagai time traveler sejati, serta makna filosofis dan spiritual dari peristiwa luar biasa tersebut. Isra adalah peristiwa mukjizat di mana Nabi Muhammad SAW melakukan perjalanan malam dari Masjidil Haram di Makkah menuju Masjidil Aqsa di Yerusalem. Perjalanan ini bukan perjalanan biasa yang hanya berjarak sekitar 1.200 km secara fisik, melainkan sebuah perjalanan melintasi ruang dan waktu yang mengandung dimensi spiritual dan metafisik yang dalam. Dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Ayat ini menegaskan bahwa perjalanan ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat dan berada di luar kemampuan manusia biasa, sehingga hanya bisa dipahami sebagai sebuah mukjizat. Isra menandai sebuah titik awal yang penting dalam rangkaian perjalanan spiritual Nabi Muhammad SAW. Perjalanan malam ini bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi juga merupakan proses persiapan jiwa dan raga untuk menghadapi pengalaman luar biasa selanjutnya, yaitu Mi'raj. Pada masa itu, umat Islam masih menghadapi tekanan dan penganiayaan di Makkah, dan Isra memberikan penghiburan sekaligus penguatan iman melalui petunjuk dan tanda-tanda kebesaran Allah yang diperlihatkan dalam perjalanan tersebut. Isra juga memiliki dimensi simbolis yang dalam, yaitu menunjukkan bahwa jalan menuju kebenaran dan cahaya ilahi tidak selalu ditempuh dengan cara-cara duniawi, melainkan bisa melalui pengalaman spiritual yang melampaui batasan fisik. Secara teknis, peristiwa Isra mengisyaratkan kemampuan melampaui ruang dan waktu dengan kecepatan dan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum fisika biasa. Dari perspektif modern, hal ini dapat dikaitkan dengan konsep perjalanan lintas dimensi atau bahkan konsep lubang cacing, wormhole, dalam teori relativitas umum, di mana dua titik yang sangat jauh di ruang waktu bisa tersambung dalam waktu singkat. Walaupun ini adalah spekulasi ilmiah yang belum terbukti secara empiris, fenomena Isra menunjukkan bahwa perjalanan semacam itu sudah dikenal dalam pengalaman spiritual umat manusia jauh sebelum ditemukan teori fisika modern. Dengan kata lain, Isra bisa dipahami sebagai pengalaman nyata yang menembus batasan ruang dan waktu, membuktikan keberadaan dimensi yang lebih tinggi dan ilahi. Selain aspek fisik dan ilmiah, Isra juga mengandung makna esoterik yang sangat dalam tradisi tasawuf dan ilmu batin Islam. Para sufi memandang perjalanan malam ini sebagai simbol perjalanan jiwa manusia menuju kesempurnaan dan pengenalan diri. Masjidil Haram mewakili titik awal kehidupan dunia yang penuh ujian, sedangkan Masjidil Aqsa melambangkan dimensi spiritual yang lebih tinggi dan suci. Dengan demikian, Isra bukan hanya kisah perjalanan sang Nabi secara lahiriah, tapi juga perjalanan manusia menuju pencerahan yang mengharuskan ia melewati berbagai tingkatan kesadaran dan perjuangan batin untuk mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta. Terakhir, Isra memperlihatkan betapa perjalanan manusia tidak hanya dibatasi oleh dimensi fisik yang kita kenal. Melalui mukjizat ini, Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad dan seluruh umat manusia bahwa ada dimensi lain yang memungkinkan manusia mengalami perjalanan spiritual yang melampaui ruang dan waktu. Ini membuka wawasan baru tentang kemungkinan perjalanan lintas dimensi dan waktu yang tidak hanya milik fiksi ilmiah, tapi juga telah dibuktikan melalui pengalaman kenabian. Isra adalah bukti awal bahwa manusia, khususnya yang diberi wahyu, mampu menembus batasan realitas dunia ini dan mengakses dimensi ilahi yang menjadi fondasi penting sebelum memasuki perjalanan Mi'raj yang lebih tinggi dan penuh tantangan. Mi'raj adalah lanjutan dari perjalanan Isra, di mana Nabi Muhammad SAW diangkat dari Masjidil Aqsa ke langit-langit dan bahkan lebih jauh lagi
melewati lapisan-lapisan langit menuju hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan spiritual dan kosmis yang membawa sang nabi melampaui batas ruang dan waktu duniawi menuju dimensi ilahi. Dalam hadis panjang yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dijelaskan secara detail perjalanan Nabi Muhammad melewati 7 langit, bertemu dengan para nabi terdahulu, menyaksikan surga dan neraka, dan akhirnya berdialog langsung dengan Allah. Perjalanan ini menunjukkan betapa luar biasanya dimensi yang dilalui, yang melampaui pemahaman manusia biasa tentang alam semesta. Setiap langit yang dilalui Nabi Muhammad memiliki ciri khas dan makhluk khusus, mulai dari malaikat hingga para nabi yang pernah hidup sebelum beliau. Di langit pertama, beliau bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, bertemu dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga, dengan Nabi Yusuf. Dan seterusnya, hingga langit ketujuh, di mana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim. Pertemuan ini bukan hanya simbol penghormatan dan kesinambungan para utusan Allah, tetapi juga menunjukkan adanya hierarki spiritual dan dimensi kehidupan setelah dunia fisik. Dalam konteks perjalanan waktu, ini memperlihatkan bagaimana sang nabi menembus dimensi eksistensi yang berbeda, yang masing-masing memiliki waktu dan ruang sendiri dalam tatanan ilahi. Salah satu aspek paling mendalam dari Mi'raj adalah perjalanan menuju surga dan neraka, 2 dimensi yang berbeda secara eksistensial dan spiritual. Nabi Muhammad diperlihatkan surga dengan segala kenikmatan dan keindahannya, tempat tinggal kekal bagi orang-orang beriman yang taat. Sebaliknya, beliau juga diperlihatkan neraka dengan berbagai siksaan bagi orang-orang yang durhaka. Dalam perjalanan menuju kedua dimensi ini, sang nabi menyaksikan secara langsung hukum, sebab akibat, dan keadilan ilahi yang tak terbantahkan. Ini bukan hanya pengajaran moral, tetapi juga gambaran konkret tentang dimensi-dimensi kehidupan setelah mati, yang dalam teori modern bisa dianggap sebagai dimensi lain yang keberadaannya tidak bisa dilihat oleh panca indera duniawi. Dalam hadis panjang yang menjadi rujukan utama, dijelaskan pula berbagai tanda dan kejadian selama perjalanan Mi'raj yang menegaskan aspek supernaturalnya. Misalnya, pertemuan dengan malaikat Jibril sebagai pemandu, penglihatan terhadap berbagai makhluk gaib, serta dialog langsung dengan Allah yang penuh hikmah dan perintah ibadah, terutama kewajiban sholat 5 waktu. Sholat menjadi wasilah utama yang menghubungkan manusia dengan dimensi ilahi sebagai bentuk komunikasi dan penyerahan diri. Ini menggarisbawahi bahwa perjalanan Mi'raj bukan sekadar perjalanan fisik atau metaforis, melainkan sebuah wahyu yang mengikat dunia spiritual dengan dunia nyata melalui ritual yang terus dilaksanakan umat Islam. Mi'raj mengandung pelajaran universal tentang batasan ilmu manusia dan kekuasaan Allah yang tak terhingga. Perjalanan yang melintasi ruang dan waktu ini memperlihatkan bahwa alam semesta tidak hanya terdiri dari dimensi yang terlihat dan bisa diukur, tapi juga dimensi yang tidak terlihat, penuh rahasia, dan kekuatan yang jauh melampaui logika manusia biasa. Kisah ini menginspirasi umat untuk mengembangkan keimanan yang kokoh, mempercayai keajaiban ilahi, serta terus menelusuri pengetahuan yang membuka cakrawala baru antara sains dan spiritualitas. Dengan demikian, Mi'raj menjadi pengalaman maha dahsyat yang menghubungkan manusia dengan kebenaran tertinggi di luar waktu dan ruang biasa. Perjalanan menuju surga dalam Isra Mi'raj merupakan pengalaman yang sangat mendalam dan syarat makna, di mana Nabi Muhammad SAW diperlihatkan gambaran taman abadi yang dipenuhi dengan cahaya suci dan keharuman yang menenangkan jiwa. Dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, surga digambarkan sebagai tempat yang penuh dengan sungai-sungai susu, madu, dan air jernih yang tidak pernah habis. Taman-taman indah yang berisi pohon-pohon rindang dan buah-buahan yang tak pernah usang melambangkan kelimpahan nikmat yang abadi bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Cahaya surga bukan sekadar penerangan fisik, tetapi cahaya yang menyinari jiwa, membebaskan dari segala kepedihan dan dosa, dan menghadirkan kedamaian yang tak terlukiskan. Surga memiliki berbagai tingkatan, masing-masing dengan keistimewaan dan penghuni yang berbeda, sesuai dengan amal dan iman mereka di dunia. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW
bertemu dengan para penghuni surga yang duduk di tingkat tertinggi yang disebut Firdaus, tempat yang paling mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tingkatan-tingkatan surga ini bukan hanya pembagian ruang, melainkan juga representasi dari derajat kesucian jiwa dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Para penghuni surga hidup dalam kebahagiaan tanpa batas, bebas dari rasa lapar, haus, atau kepenatan, dan selalu merasakan kenikmatan yang tiada putusnya. Ini mengajarkan bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan di dunia akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda di akhirat. Salah satu momen yang sangat mengharukan dalam perjalanan ini adalah pesan yang disampaikan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya. Nabi Ibrahim yang dikenal sebagai bapak para nabi mengingatkan agar umat Muhammad menjaga iman dan amal syoleh, karena surga adalah janji ilahi yang pasti bagi mereka yang setia dan taat. Pesan ini menjadi penguat semangat bagi Nabi Muhammad dan umatnya untuk terus berjuang dalam menghadapi ujian dunia. Nabi Ibrahim juga menegaskan bahwa kunci untuk memasuki surga adalah keikhlasan, kesabaran, dan ketakwaan kepada Allah, serta menjaga hubungan erat melalui ibadah dan zikir. Dalam konteks spiritualitas, zikir, yaitu mengingat dan menyebut nama Allah, digambarkan sebagai tindakan yang menanam pohon-pohon di surga. Hadis Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa setiap kali seorang hamba mengucapkan zikir, maka akan tumbuh pohon di surga yang rindang dan berbuah lebat sebagai balasan atas keikhlasannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya zikir sebagai penghubung antara dunia dan akhirat, serta sebagai sarana memperkuat ikatan batin dengan Allah. Zikir bukan hanya amal ibadah verbal, tetapi sebuah proses spiritual yang menumbuhkan kehidupan dan keberkahan di alam yang lebih tinggi. Dengan demikian, zikir menjadi penjamin dan tanda kekekalan nikmat surga bagi hamba yang istiqomah. Selain gambaran fisik dan makna spiritual, surga juga melambangkan janji ilahi yang penuh harapan dan rahmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran bahwa surga disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal syaleh sebagai balasan atas kesabaran dan keteguhan mereka. Janji ini menjadi motivasi utama umat Islam untuk tetap berada di jalan kebenaran, meskipun menghadapi berbagai kesulitan dan godaan duniawi. Dalam perjalanan Isra Mi'raj, janji surga ini tidak hanya sebagai imbalan di akhirat, tetapi sebagai cahaya yang menyinari perjalanan hidup di dunia, memberikan kekuatan dan keteguhan hati. Dengan demikian, perjalanan menuju surga dalam Isra Mi'raj tidak hanya sebuah gambaran akan tempat yang indah dan penuh kenikmatan, tetapi juga pengingat akan nilai-nilai spiritual yang harus terus dipupuk dalam kehidupan sehari-hari. Cahaya dan keharuman surga adalah simbol dari kedamaian batin dan kesucian jiwa yang dapat dicapai melalui keimanan, amal syaleh, dan zikir yang tulus. Janji ilahi tentang surga menjadi pegangan hidup bagi umat Muhammad untuk terus menapaki jalan kebenaran dan memperkuat hubungan dengan Allah, menyiapkan diri untuk kehidupan yang abadi setelah perjalanan dunia ini usai. Perjalanan menuju neraka dalam Isra Mi'raj merupakan gambaran nyata tentang siksaan dan balasan bagi orang-orang yang durhaka dan menolak kebenaran. Dalam hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW melihat berbagai jenis siksaan yang terjadi di neraka dengan jelas dan sangat mengerikan. Api neraka yang membara sangat panas, berbeda dengan api duniawi, karena api ini membakar kulit dan hati, menimbulkan penderitaan yang tak terperi. Ada pula siksaan berupa rantai, belenggu, dan cairan mendidih yang dituangkan ke atas kepala para penghuni neraka. Semua itu sebagai pembalasan atas dosa dan kesalahan mereka selama hidup di dunia. Nabi Muhammad SAW diperlihatkan berbagai kaum durhaka yang menerima balasan mengerikan di neraka. Mereka adalah orang-orang yang menolak ajaran Allah, menyekutukannya, atau berbuat aniaya terhadap sesama manusia. Ada gambaran tentang manusia yang tergantung dalam neraka dengan kondisi yang mengerikan, tanpa harapan sedikit pun. Salah satu gambaran yang paling menggetarkan adalah siksa bagi mereka yang mempermainkan agama
dan mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah. Dalam hadis disebutkan, "Aku melihat neraka itu penuh dengan orang-orang yang berbuat dosa, dan aku khawatir umatku akan turut serta di dalamnya." Ini menjadi peringatan keras agar umat Islam selalu menjaga keimanan dan amal salehnya. Malaikat Malik, penjaga neraka, juga diperkenalkan dalam perjalanan ini. Malaikat ini digambarkan memiliki wajah menyeramkan dan sikap tegas dalam menjalankan tugasnya menjaga neraka, agar tidak ada yang keluar kecuali dengan izin Allah. Malaikat Malik dan pasukannya terus mengawasi dan menyiksa penghuni neraka sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Mereka adalah simbol keadilan ilahi yang tidak mengenal kompromi terhadap pelanggaran dan dosa besar. Keberadaan malaikat penjaga neraka ini mengingatkan manusia bahwa keadilan Allah bersifat mutlak dan tidak ada yang dapat mengelak dari balasannya. Neraka dalam perjalanan Mi'raj bukan hanya gambaran fisik, tetapi juga menjadi pelajaran dan peringatan bagi umat manusia. Kisah ini mengingatkan bahwa pilihan hidup di dunia menentukan nasib akhir di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan yang sangat jelas melalui perjalanan ini agar manusia selalu ingat akan konsekuensi dari perbuatan dosa dan kekufuran. Ini menjadi cermin agar umat Islam selalu introspeksi dan memperbaiki diri, menegakkan kebaikan, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Lebih jauh, perjalanan menuju neraka menegaskan pentingnya keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan. Neraka bukanlah tempat yang diciptakan untuk membalas secara sewenang-wenang, melainkan sebagai tempat balasan adil yang menyelamatkan manusia dari kesesatan yang kekal. Dengan gambaran neraka yang mengerikan, Rasulullah memberikan motivasi kepada umatnya untuk terus berjuang, menegakkan agama, dan berbuat amal baik agar terhindar dari siksa neraka yang sangat pedih dan abadi. Akhirnya, kisah perjalanan menuju neraka dalam Isra Mi'raj menjadi pengingat abadi tentang betapa pentingnya menjaga iman dan amal saleh serta menjauhi segala dosa dan kejahatan. Neraka bukan hanya tempat hukuman, tetapi juga wujud keadilan ilahi yang sempurna. Melalui gambaran ini, umat diajak untuk menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara dan persiapan untuk menghadapi akhirat yang kekal adalah tanggung jawab utama setiap manusia. Setelah melewati gambaran surga dan neraka, perjalanan Isra Mi'raj membawa Nabi Muhammad SAW melewati titian Syirat, sebuah jembatan yang sangat tipis dan tajam yang membentang di atas neraka. Titian Syirat ini menjadi simbol penting dalam ajaran Islam tentang keseimbangan ruhani dan penghakiman akhir. Dalam hadis syahih, Rasulullah bersabda bahwa setiap manusia harus melewati Syirat ini pada hari kiamat, dan mereka yang beriman dan beramal saleh akan melewatinya dengan mudah, sementara orang-orang durhaka akan jatuh ke dalam neraka. Titian Syirat ini menggambarkan ujian terakhir dan pentingnya menjaga keseimbangan antara iman dan amal selama hidup di dunia. Syirat bukan sekadar jembatan fisik, melainkan simbol lintasan akhirat yang menentukan nasib akhir seseorang. Keimanan dan amal saleh adalah kunci utama agar dapat melewati titian ini dengan selamat. Dalam perjalanan hidup, manusia dihadapkan pada pilihan-pilihan yang menentukan kualitas ruhani dan moralnya, dan bagaimana mereka menyeimbangkan antara keimanan, ketaatan, serta amal baik yang dilakukan. Keseimbangan inilah yang menjadi penentu dalam melewati jembatan tersebut dan memasuki surga. Dunia sendiri dipandang sebagai jalan sementara yang harus dilalui dengan penuh kehati-hatian dan kesadaran spiritual. Isra Mi'raj mengajarkan bahwa dunia adalah tempat ujian di mana manusia dituntut untuk menyeimbangkan antara kebutuhan jasmani dan kebutuhan ruhani. Jalan hidup yang lurus yang diwakili oleh titian Syirat adalah perjalanan menjaga hubungan dengan Allah, beribadah, dan menghindari dosa agar tidak jatuh ke dalam neraka. Ini memperkuat konsep Islam bahwa keseimbangan adalah inti dari kehidupan yang benar. Dalam konteks spiritual, titian Syirat juga mengandung makna tentang perjalanan jiwa yang penuh liku dan tantangan. Setiap langkah di jembatan itu adalah ujian kesabaran, keikhlasan, dan keimanan yang sejati. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa melewati jembatan ini memerlukan kekuatan batin dan keteguhan hati,
yang hanya bisa diperoleh dengan menjaga hubungan yang erat dengan Allah melalui doa, zikir, dan amal syaleh. Ini menjadi pelajaran penting bahwa perjalanan spiritual manusia tidak pernah mudah, tapi penuh perjuangan. Syirat juga mengajarkan nilai-nilai keadilan dan rahmat Allah yang sempurna. Meski jembatan itu sempit dan sulit dilalui, Allah memberi kemudahan bagi hambanya yang taat dan mengasihi mereka yang berbuat baik. Ini menunjukkan betapa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta selalu memberikan peluang bagi manusia untuk memperbaiki diri dan meraih keselamatan. Konsep ini memberi harapan sekaligus peringatan agar manusia selalu sadar akan tanggung jawabnya. Akhirnya, perjalanan melalui titian Syirat menguatkan pesan bahwa dunia adalah tempat persiapan menuju akhirat dan keimanan serta amal syaleh adalah penentu utama perjalanan hidup yang penuh makna. Isra Mi'raj mengilustrasikan bagaimana setiap manusia harus menjaga keseimbangan ruhani agar dapat melewati ujian akhir dan meraih kebahagiaan hakiki di surga, jauh dari siksa neraka yang pedih. Setelah menyelesaikan perjalanan luar biasa di langit dan melewati berbagai dimensi surga, neraka, serta titian Syirat, Nabi Muhammad SAW kembali ke bumi, dunia yang fana dan penuh ujian. Meskipun perjalanan Mi'raj berlangsung di luar ruang dan waktu duniawi, secara fisik perjalanan ini terjadi dalam waktu yang sangat singkat, hanya sekejap mata menurut hadis sahih. Ini menegaskan bahwa perjalanan transdimensional tersebut melipat gandakan waktu dan ruang, sehingga apa yang tampak lama dalam alam gaib sesungguhnya berlangsung sangat cepat di dunia nyata. Namun, ketika Nabi Muhammad menceritakan perjalanan Isra dan Mi'raj kepada kaum Quraisy, sebagian besar mereka menolak dan menganggapnya sebagai kisah bohong atau khayalan. Penolakan ini menjadi tantangan besar bagi Rasulullah dan para pengikutnya, karena perjalanan tersebut membuktikan bahwa ada dimensi lain di luar dunia yang kasat mata. Meskipun demikian, ada sebagian kecil sahabat dan orang-orang beriman yang yakin dan percaya akan kebenaran pengalaman ini, seperti Abu Bakar Asy-Syiddiq. Abu Bakar Asy-Syiddiq adalah sosok penting yang dengan teguh membela dan membenarkan kisah Isra Mi'raj meskipun mendapat tentangan dari orang-orang di sekitarnya. Keimanannya yang kuat menjadi pelindung bagi Rasulullah dan meneguhkan umat Islam di masa awal perjuangan. Abu Bakar bahkan digelar sebagai Asy-Syiddiq karena keyakinannya terhadap kebenaran wahyu dan pengalaman Rasulullah. Dukungan seperti ini penting agar dakwah Islam bisa terus berkembang meski menghadapi berbagai tekanan. Mi'raj menjadi titik awal perjuangan global Islam yang tidak hanya berlandaskan pada kekuatan fisik, tetapi juga pada kekuatan spiritual dan keyakinan akan adanya dimensi ilahi yang lebih tinggi. Kisah ini memperkuat fondasi teologis Islam bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, termasuk waktu dan ruang. Dengan demikian, perjalanan Mi'raj mengajarkan umat Islam untuk selalu berpegang pada iman dan berani menghadapi segala cobaan dunia sambil menatap harapan kebahagiaan akhirat. Akhirnya, kembalinya Nabi Muhammad SAW ke bumi menegaskan bahwa meskipun dunia adalah tempat fana yang penuh tantangan, namun kehidupan ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju keridhaan Allah. Isra Mi'raj menjadi pedoman dan motivasi untuk terus berjuang dalam menjalankan perintah Allah, menjaga iman, dan memperkuat ukhuwah Islamiyah demi mewujudkan masyarakat yang adil dan penuh berkah. Dalam Al-Quran, konsep waktu tidak pernah dipandang sekadar sebagai urutan peristiwa yang linier, seperti pemahaman manusia biasa. Waktu dalam wahyu adalah ciptaan Allah yang sangat fleksibel dan relatif. Misalnya, dalam surat Al-Ma'arij ayat 4 disebutkan bahwa sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengawas atas segala sesuatu. Dan dalam beberapa ayat lainnya, seperti surat Al-Hajj ayat 47, Allah menjelaskan bahwa satu hari di sisinya bagaikan 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Ini menunjukkan bahwa waktu ilahi sangat berbeda dari waktu manusia dan tidak terikat oleh aturan fisika dunia. Sunnah Nabi Muhammad SAW juga memberikan gambaran bagaimana waktu berjalan secara berbeda dalam konteks spiritual dan wahyu. Pengalaman Isra Mi'raj adalah contoh nyata
di mana Rasulullah melakukan perjalanan luar biasa, melintasi waktu dan ruang hanya dalam hitungan sekejap, namun dengan dimensi pengalaman yang sangat mendalam dan nyata. Hal ini menegaskan bahwa waktu dalam dimensi ilahi tidak hanya soal durasi, tetapi juga tentang kesadaran dan pengalaman spiritual yang melampaui batasan fisik. Selain itu, dalam Al-Quran terdapat konsep saat, lahzah, yang dapat berlangsung singkat tetapi memiliki konsekuensi besar, seperti keputusan-keputusan penting dalam kehidupan manusia. Konsep ini mengajak manusia untuk menyadari betapa waktu yang diberikan sangat berharga dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya dalam ketaatan kepada Allah. Waktu dalam wahyu juga terkait erat dengan konsep qadar dan ketentuan Allah yang semuanya berjalan sesuai dengan hikmah dan kehendaknya. Waktu ilahi adalah waktu yang diatur dan dimiliki oleh Allah, berbeda dengan waktu manusia yang terbatas dan diukur secara linier oleh jam dan kalender. Dalam banyak ayat Al-Quran, Allah menegaskan bahwa hanya Dia yang menguasai waktu dan segala perubahan di dalamnya. Waktu ilahi bersifat absolut, abadi, dan tidak berubah, sementara waktu manusia adalah relatif dan sangat terbatas oleh persepsi fisik dan pengalaman duniawi. Contoh utama perbedaan ini adalah pengalaman Nabi Muhammad SAW dalam Isra Mi'raj, di mana perjalanan yang tampak sangat singkat di dunia nyata berlangsung sangat panjang dan kaya makna di alam ilahi. Ini memperlihatkan bahwa waktu manusia tidak dapat mengukur pengalaman spiritual yang melintasi dimensi waktu dan ruang yang berbeda. Dalam kerangka waktu ilahi, masa lalu, sekarang, dan masa depan adalah satu kesatuan yang terintegrasi dan tidak terpisahkan. Allah mengetahui dan mengatur semua waktu sekaligus tanpa perubahan atau penundaan. Hal ini berbeda dengan manusia yang hidup dalam pengalaman waktu yang berurutan dan terbatas. Perbedaan ini menimbulkan konsekuensi besar dalam bagaimana manusia memandang kehidupan, kematian, dan takdir, serta mengajarkan bahwa kita harus menyelaraskan hidup kita dengan ketentuan dan hikmah ilahi. Kisah Ashabul Kahfi adalah salah satu contoh jelas bagaimana waktu ilahi dapat melampaui batasan manusia. Dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 25 disebutkan bahwa mereka tertidur selama ratusan tahun, namun di sisi manusia waktu yang mereka lewati terasa singkat. Kisah ini menggambarkan bagaimana Allah dapat mengatur waktu bagi hamba-hambanya yang beriman untuk melewati masa-masa sulit dan melindungi mereka. Ini menunjukkan bahwa waktu adalah alat ilahi yang dapat diperlambat atau dipercepat sesuai kehendak Allah. Nabi Uzair dikenal dalam beberapa riwayat sebagai nabi yang mengalami pengalaman waktu yang luar biasa. Dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 259, disebutkan bahwa Uzair melewati kematian selama 100 tahun, kemudian hidup kembali dengan pemahaman yang baru dan kesadaran ilahi yang mendalam. Kisah ini memperlihatkan bagaimana waktu dapat menjadi medium pembelajaran dan kesadaran spiritual yang dalam, bukan hanya sekadar hitungan kronologis. Fisika modern, terutama melalui teori relativitas khusus dan umum yang dikembangkan oleh Albert Einstein, membuka wawasan baru tentang bagaimana waktu dan ruang itu tidak mutlak, melainkan relatif tergantung pada kecepatan dan gravitasi. Dalam teori relativitas khusus, waktu dapat melambat bagi objek yang bergerak sangat cepat mendekati kecepatan cahaya, fenomena yang dikenal sebagai dilatasi waktu. Ini memberi kemungkinan bahwa perjalanan lintas waktu, walaupun sangat terbatas secara praktis, dapat terjadi dalam konteks fisika modern. Dalam teori relativitas umum, gravitasi yang sangat kuat bisa melengkungkan ruang dan waktu, membuka kemungkinan adanya jalan pintas di ruang waktu yang dikenal sebagai lubang cacing, wormhole. Lubang cacing adalah hipotetis terowongan yang menghubungkan dua titik berbeda di ruang dan waktu. Jika benar-benar ada dan dapat dilalui, lubang cacing memungkinkan perjalanan melintasi jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat, atau bahkan perjalanan antar dimensi waktu yang berbeda.
Dalam konteks Isra Mi'raj, lubang cacing bisa menjadi analogi fisik yang membantu menjelaskan bagaimana Rasulullah SAW dapat melakukan perjalanan luar biasa, melintasi langit dan dimensi waktu tanpa terikat oleh batasan ruang waktu yang biasa kita alami. Ini menempatkan perjalanan itu dalam kerangka sains kontemporer sebagai fenomena luar biasa, tapi bukan mustahil secara teori. Konsep relativitas waktu dan lubang cacing memberikan jembatan pemahaman antara pengalaman spiritual dan ilmu fisika modern. Jika Mi'raj memang merupakan perjalanan transdimensional, maka perjalanan ini bukan sekadar mimpi atau alegori, tetapi mungkin bisa dipahami sebagai perpindahan ke dimensi lain dengan kondisi waktu yang berbeda. Dimensi di mana ruang dan waktu berperilaku tidak seperti di dunia kita. Ini mendukung gagasan bahwa dimensi spiritual dan dunia fisik berinteraksi dan saling melengkapi, bukan terpisah total. Walaupun lubang cacing dan relativitas waktu belum bisa dibuktikan secara eksperimental secara penuh, mereka membuka ruang bagi pemikiran bahwa alam semesta jauh lebih kompleks daripada yang bisa dijelaskan oleh hukum fisika klasik saja. Ini selaras dengan keyakinan Islam tentang keberadaan alam gaib dan dimensi ruhani yang tak terlihat oleh indera manusia, namun nyata dan bisa dialami oleh manusia pilihan, seperti Nabi Muhammad SAW. Dengan cara ini, fisika modern dan wahyu tidak saling bertentangan, melainkan bisa dipahami secara harmonis. Dengan demikian, konsep relativitas waktu dan lubang cacing bukan hanya teori fisika yang abstrak, tetapi juga menjadi jembatan penting dalam memahami kisah-kisah spiritual dan wahyu yang tampaknya melampaui batasan waktu dan ruang biasa. Isra Mi'raj dapat dipandang sebagai fenomena yang terjadi di persimpangan dimensi fisik dan ruhani yang memerlukan paradigma baru untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dan spiritualitas. Energi kesadaran adalah konsep yang semakin diperhatikan dalam diskusi antara sains modern dan spiritualitas. Dalam fisika kuantum, kesadaran mulai dipandang bukan sekadar produk dari aktivitas otak, melainkan suatu bentuk energi halus yang mampu mempengaruhi realitas fisik dan berinteraksi dengan struktur dasar alam semesta. Dalam perspektif Islam, khususnya dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesadaran ini memiliki padanan dalam ruh, entitas ciptaan Allah yang halus, yang menjadi sumber hidup dan kesadaran pada diri manusia. Namun, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, ruh bukanlah satu-satunya yang melakukan perjalanan. Seluruh perjalanan agung itu dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan ruh dan jasad sekaligus, sebagaimana disepakati oleh jumhur ulama. Isra dan Mi'raj bukan mimpi atau penglihatan ruhani semata, melainkan kejadian fisik yang benar-benar terjadi dalam realitas, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran, Qs Al-Isra Bahatu, dan berbagai hadis sahih. Jasad mulia Nabi Muhammad SAW benar-benar berpindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke langit-langit, bertemu para nabi, menyaksikan surga dan neraka, dan sampai ke Sidratul Muntaha. Ini adalah sebuah fenomena luar biasa yang tidak bisa dijelaskan semata-mata dengan logika fisik konvensional. Namun, bukan berarti tidak mungkin, sebab Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Meskipun tubuh jasmani Rasulullah ikut serta dalam perjalanan tersebut, konsep energi kesadaran tetap relevan untuk memahami bagaimana ruh dan jasad dapat dibawa menembus batasan dimensi fisik. Beberapa ilmuwan modern menyatakan bahwa medan energi kesadaran bisa memiliki keterkaitan dengan struktur kuantum alam, memungkinkan interaksi dengan ruang waktu secara tidak linier. Meskipun belum dapat dibuktikan secara ilmiah, pendekatan ini membuka ruang untuk menjembatani antara fenomena spiritual seperti Mi'raj dan pemahaman sains kontemporer. Namun, tetap perlu digarisbawahi bahwa dasar keimanan atas peristiwa ini adalah wahyu dan hadis, bukan eksperimen ilmiah. Penggambaran ruh sebagai kendaraan bukan berarti menafikan keikutsertaan jasad dalam Mi'raj, melainkan untuk menunjukkan bahwa ruh memiliki kemampuan untuk menerima, memahami, dan menanggung pengalaman spiritual yang luar biasa. Ruh adalah pusat kesadaran manusia, dan ketika jasad pun disertakan dalam pengalaman ilahiyah ini, itu berarti seluruh entitas nabi, baik fisik maupun batin, mengalami perjalanan agung tersebut. Dalam hadis-hadis sahih,
Seperti riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari, disebutkan secara jelas bagaimana Nabi Muhammad SAW menggambarkan peristiwa-peristiwa yang beliau saksikan, berbicara langsung dengan para nabi, dan menerima perintah sholat secara langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya sebagai pengalaman yang aktual. Dengan demikian, Isra dan Mi'raj merupakan perpaduan antara kekuatan ruhani dan jasmani, didukung oleh kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sekaligus menegaskan keistimewaan Rasulullah SAW sebagai manusia terpilih yang mampu melintasi dimensi langit dalam keadaan sadar, fisik, dan utuh. Pemahaman energi kesadaran di sini bukan untuk menggantikan keyakinan, tetapi untuk menunjukkan bahwa manusia memang diciptakan dengan potensi ruhani yang dalam, dan bahwa perjalanan Mi'raj menjadi bukti nyata bahwa dimensi spiritual dan fisik dapat bersatu dalam kehendak ilahi yang sempurna. Isra Mi'raj selama ini dianggap sebagai mukjizat yang melampaui hukum alam biasa. Karena perjalanan luar biasa, Nabi Muhammad SAW melintasi langit dan berbagai dimensi tidak mungkin dijelaskan dengan sains konvensional saja. Namun, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, terutama dalam fisika modern dan teori kuantum, batasan-batasan hukum alam mulai dipahami dalam konteks yang lebih luas. Hukum alam tidak selalu berarti tetap dan kaku, melainkan bisa memiliki lapisan-lapisan yang berbeda di berbagai dimensi dan kondisi. Dari sudut pandang sains modern, ada kemungkinan bahwa hukum alam yang kita pahami selama ini hanyalah bagian dari realitas fisik yang terbatas pada 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu. Dimensi lain, termasuk dimensi spiritual dan waktu ilahi, mungkin memiliki hukum dan mekanisme yang berbeda. Dengan demikian, Mi'raj bisa jadi bukan melanggar hukum alam, melainkan terjadi di dalam kerangka hukum alam yang lebih tinggi dan kompleks, yang saat ini baru mulai bisa dipahami oleh manusia melalui fisika teoritis. Hadis dan literatur Islam yang menjelaskan perjalanan Mi'raj menegaskan bahwa perjalanan tersebut terjadi atas izin Allah dan merupakan mukjizat. Mukjizat sendiri dalam Islam bukan berarti mustahil secara absolut, tetapi sesuatu yang melampaui kemampuan manusia biasa dan bertujuan sebagai tanda kekuasaan Allah. Dalam hal ini, Mi'raj bukan hanya fenomena spiritual, tetapi juga manifestasi hukum ilahi yang berada di luar jangkauan logika manusia dan sains konvensional. Fenomena seperti ini mengajak kita untuk mengakui bahwa realitas terdiri dari lebih dari satu lapisan eksistensi, dan hukum alam yang berlaku di setiap lapisan bisa berbeda-beda. Ini menantang paradigma sains tradisional dan membuka ruang bagi dialog antara ilmu pengetahuan dan agama. Kesimpulannya, Mi'raj bukan sekadar melampaui hukum alam, tetapi memperluas pengertian kita tentang apa itu hukum alam. Perjalanan ini mengandung makna bahwa alam semesta lebih kompleks dan multidimensi daripada yang selama ini dipahami, dan wahyu ilahi menjadi sumber kebenaran yang membuka pintu untuk memahami realitas itu secara lebih utuh dan mendalam. Salat dalam Islam bukan sekadar ritual ibadah yang rutin, melainkan juga merupakan komunikasi langsung antara manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemanggilan salat melalui azan merupakan panggilan langsung yang mengingatkan manusia untuk berhenti sejenak dari kesibukan dunia dan mengarahkan hati serta pikirannya kepada Sang Pencipta. Hal ini menegaskan bahwa salat adalah momen istimewa di mana hubungan antara makhluk dan Khaliknya dibangun secara intens dan personal, bukan melalui perantara atau perwakilan. Azan sebagai seruan panggilan bukan hanya berfungsi sebagai pengingat waktu, tetapi juga simbol spiritual yang menghubungkan manusia dengan dimensi ilahi secara real time. Dalam konteks Mi'raj, salat dipandang sebagai kelanjutan dari perjalanan ruhani yang dialami Nabi Muhammad SAW, suatu pengingat akan realitas langit dan kedekatan dengan Allah. Oleh karena itu, salat harus dipanggil langsung agar setiap jiwa yang mendengar azan merasakan kehadiran panggilan ilahi yang nyata, yang membuka ruang untuk refleksi dan ketulusan dalam ibadah. Panggilan langsung ini juga menandai dimulainya proses transendensi spiritual, di mana manusia mulai melakukan mi'raj kecilnya sendiri melalui salat. Dengan kata lain, azan dan panggilan salat
bukan hanya ritual eksternal, tetapi juga penanda sebuah perjalanan spiritual yang bisa dialami setiap hari oleh setiap muslim. Salat menjadi wahana untuk menyucikan hati, mengangkat jiwa, dan menyelaraskan kesadaran manusia dengan kehendak Allah. Secara psikologis dan sosial, panggilan salat mengingatkan akan pentingnya kesadaran kolektif dan persatuan umat Islam. Melalui panggilan yang sama, berjuta-juta muslim di seluruh dunia serentak mengangkat hati dan pikirannya kepada Allah, membentuk gelombang energi spiritual yang kuat. Ini menunjukkan bahwa salat bukan hanya ibadah pribadi, tetapi juga ibadah sosial yang menghubungkan manusia satu sama lain dan dengan alam semesta. Dengan demikian, pemanggilan salat secara langsung melalui azan menjadi simbol penting dalam spiritualitas Islam, menggambarkan bahwa hubungan manusia dengan Allah adalah hubungan yang hidup, dinamis, dan harus dijaga setiap saat. Ini juga menunjukkan jejak perjalanan Mi'raj yang terus berulang dalam kehidupan setiap muslim melalui momen-momen salat. Salat dipandang sebagai bentuk mi'raj kecil yang dialami setiap hari oleh seorang muslim. Seperti halnya perjalanan mi'raj Nabi Muhammad SAW yang melintasi langit dan bertemu dengan makhluk dan kenyataan ilahi, salat memungkinkan manusia untuk melewati dimensi spiritual, meninggalkan kesibukan duniawi, dan memasuki kedamaian hati yang mendalam. Dalam setiap gerakan dan doa, manusia diundang untuk naik secara batin, menghubungkan diri dengan Allah secara langsung. Setiap rakaat salat mengandung makna simbolik perjalanan ruhani. Dimulai dari takbiratul ihram sebagai permulaan perjalanan, rukuk dan sujud sebagai bentuk kerendahan hati dan penyerahan diri, hingga tasyahud sebagai pernyataan iman yang menguatkan hubungan dengan Rasulullah dan umat Islam. Proses ini adalah pengulangan simbolis dari pengalaman Mi'raj yang melibatkan perpindahan dari dunia fisik menuju dunia spiritual yang lebih tinggi. Salat juga berfungsi sebagai pembersih jiwa dari noda dosa dan gangguan duniawi. Dalam setiap doa dan zikir, manusia kembali mengingat tujuan hidupnya yang hakiki dan memperbaharui niatnya untuk terus berjalan di jalan Allah. Seperti dalam perjalanan Mi'raj yang mengungkapkan berbagai tingkat dan lapisan surga, salat membuka kesempatan bagi manusia untuk mengalami kedekatan dan kemuliaan ilahi secara bertahap dalam kehidupan sehari-hari. Secara praktis, salat memberikan struktur waktu dan ritme hidup yang teratur, yang memungkinkan seseorang untuk menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Ini mirip dengan bagaimana Mi'raj mengajarkan umat Islam tentang pentingnya salat 5 waktu sebagai pondasi spiritual yang kokoh, menghubungkan dimensi langit dan bumi, dunia dan akhirat dalam keseharian. Salat sebagai Mi'raj harian menjadi sarana bagi setiap muslim untuk melakukan naik dan turun dalam perjalanan ruhaniyahnya, mengingatkan kembali akan perjalanan Nabi yang luar biasa dan menjadikan hidup lebih bermakna dengan koneksi langsung kepada Sang Pencipta. Mi'raj bukan hanya sebuah peristiwa sejarah atau mukjizat yang terjadi satu kali, melainkan juga simbol universal tentang pencapaian kesadaran spiritual tertinggi dan koneksi ruhani sejati antara manusia dan Allah. Perjalanan ini menunjukkan bahwa manusia tidak hanya makhluk duniawi yang terikat oleh ruang dan waktu, tetapi juga makhluk rohani yang dapat mencapai dimensi ilahi melalui usaha spiritual dan keimanan yang mendalam. Koneksi ruhani sejati ini tercapai saat manusia mampu melepaskan keterikatan dunia dan menyatukan hati serta pikirannya kepada Allah dengan penuh ketulusan. Mi'raj mengajarkan bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan batin yang memerlukan kesabaran, keteguhan, dan pemurnian jiwa. Koneksi ini memungkinkan manusia mengalami kehadiran ilahi yang membawa kedamaian, kekuatan, dan pencerahan dalam hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, Mi'raj ini tercermin dalam berbagai bentuk ibadah, zikir, dan amalan spiritual yang membantu memperkuat hubungan dengan Allah. Melalui salat, puasa, sedekah, dan membaca Al-Quran, seorang muslim secara berkesinambungan menapaki tangga-tangga spiritual yang mengarah kepada kedekatan dengan Sang Pencipta. Mi'raj menjadi model dan inspirasi untuk terus meningkat dalam kesadaran dan keimanan. Lebih jauh lagi, Mi'raj juga mengajarkan pentingnya kesadaran akan dimensi multidimensional manusia, fisik, mental, dan spiritual,
yang semuanya harus diseimbangkan agar koneksi ruhani sejati bisa terwujud. Ini menuntut manusia untuk tidak hanya fokus pada aspek materi, tetapi juga memberikan perhatian penuh pada pengembangan jiwa dan kesadaran spiritual. Akhirnya, Mi'raj mengingatkan bahwa perjalanan spiritual bukan tujuan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang dalam membangun hubungan abadi dengan Allah. Koneksi ruhani sejati membuka pintu menuju kehidupan yang lebih bermakna, harmonis, dan penuh berkah, di mana setiap individu dapat mengalami kedamaian hakiki dan keberhasilan di dunia maupun akhirat. Kiamat dalam perspektif Islam adalah peristiwa monumental yang menandai akhir dari perjalanan waktu linear sebagaimana manusia memahaminya. Waktu yang selama ini bergerak secara berurutan dari masa lalu menuju masa depan akan mencapai titik puncak di mana semua makhluk dan alam semesta akan diadili dan dikembalikan kepada Sang Pencipta. Kiamat bukan sekadar akhir dunia fisik, tetapi juga penutup dari dimensi ruang waktu yang terbatas bagi manusia, membuka realitas baru yang bersifat kekal dan transenden. Konsep kiamat mengajarkan bahwa waktu yang kita alami adalah bagian dari sebuah proses ilahi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa waktu bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari skenario besar yang mengarah pada kembalinya cahaya ilahi ke dalam realitas manusia. Dalam konteks ini, kiamat adalah titik balik di mana batas antara dunia materi dan dunia spiritual menjadi sangat jelas dan terpisah. Penggambaran kiamat dalam Al-Quran dan hadis penuh dengan tanda-tanda dan gambaran yang kuat tentang kehancuran alam semesta, kebangkitan manusia dari kubur, serta penghakiman yang adil berdasarkan amal perbuatan. Ini mengingatkan manusia akan kefanaan dunia dan urgensi mempersiapkan diri secara spiritual untuk menghadapi waktu yang tak terelakkan tersebut. Dalam kerangka waktu linear, kiamat menandai penutupan bab perjalanan manusia menuju kematian dan pembukaan bab baru yang kekal. Dengan demikian, pemahaman tentang kiamat mengajak umat manusia untuk melihat waktu tidak hanya sebagai urutan kejadian yang berjalan sendiri, tetapi sebagai sebuah jalan yang memiliki tujuan ilahi. Ini membuka kesadaran bahwa setiap detik yang dilalui memiliki makna spiritual dan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas perjalanan hidupnya menuju pertemuan akhir dengan Sang Pencipta. Isra Mi'raj bukan hanya perjalanan ruhani Nabi Muhammad SAW, tetapi juga cermin dari realitas akhirat yang kelak akan dialami seluruh manusia. Dalam perjalanan Mi'raj, Nabi melihat berbagai tingkatan langit, bertemu dengan para nabi terdahulu, dan menyaksikan gambaran surga dan neraka yang menjadi tempat pembalasan amal manusia. Ini adalah gambaran metaforis sekaligus nyata yang menampilkan dimensi akhirat sebagai kelanjutan perjalanan hidup di dunia. Perjalanan Mi'raj menggambarkan bahwa dunia ini hanyalah pintu gerbang menuju dimensi yang lebih tinggi dan kekal. Realitas akhirat melampaui batasan ruang dan waktu duniawi, di mana manusia akan menerima balasan sesuai dengan amal dan iman yang diperbuat di dunia. Mi'raj juga menegaskan bahwa perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perjalanan yang penuh tantangan, pengujian, dan penyucian jiwa. Dalam konteks ini, Mi'raj mengajarkan umat Islam untuk senantiasa mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati dengan memperkuat iman dan meningkatkan amal syalih. Gambaran surga dan neraka yang dialami Nabi selama Mi'raj menjadi peringatan dan motivasi agar manusia tidak terlena oleh kesenangan dunia yang bersifat sementara. Selain itu, Mi'raj sebagai cermin akhirat juga mengandung pesan bahwa perjalanan spiritual tidak berhenti di dunia ini saja, melainkan berlanjut ke dimensi yang lebih agung. Ini menegaskan konsep hidup berkelanjutan yang melibatkan dimensi fisik dan metafisik, di mana kesadaran dan ruh akan melanjutkan eksistensinya setelah tubuh fisik kembali ke tanah. Dengan demikian, Mi'raj menghubungkan umat manusia dengan realitas akhirat melalui pengalaman transdimensional Nabi Muhammad SAW, mengingatkan kita bahwa akhir kehidupan dunia adalah awal dari perjalanan abadi menuju cahaya ilahi.
Dalam konteks spiritual dan eksistensial, time traveler sejati bukanlah mereka yang mampu melintasi dimensi waktu secara fisik, tetapi manusia yang mampu menembus batas-batas dunia material dan menemukan esensi dirinya dalam hubungan dengan Sang Pencipta. Mereka adalah orang-orang yang berhasil melakukan perjalanan batin yang mendalam, menembus ruang dan waktu lahiriah, dan mencapai kesadaran ruhani yang sejati. Manusia seperti ini hidup dengan kesadaran bahwa waktu dunia adalah fana dan terbatas, sementara waktu ilahi adalah kekal dan abadi. Mereka memahami bahwa perjalanan hidup di dunia ini hanyalah bagian dari perjalanan panjang menuju pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, mereka terus berusaha menyucikan jiwa, memperbaiki amal, dan menjaga hubungan yang kuat dengan Allah melalui ibadah dan zikir. Time traveler sejati juga adalah mereka yang mampu menghadapi perubahan dan tantangan zaman dengan tetap teguh dalam iman dan kesadaran spiritual. Mereka tidak terjebak oleh ilusi dunia yang berubah-ubah, melainkan mengarahkan pandangannya kepada tujuan akhir yang kekal. Dalam hal ini, mereka menjalani kehidupan layaknya pengembara waktu yang menyadari setiap detik adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kisah Mi'raj menjadi inspirasi utama bagi para time traveler sejati ini, karena menunjukkan bahwa perjalanan ruhani melampaui ruang dan waktu fisik, membawa manusia menuju puncak kesadaran ilahi. Dengan mengambil pelajaran dari perjalanan Nabi Muhammad SAW, manusia dapat mengarahkan hidupnya untuk mencapai kedekatan dengan Allah yang merupakan tujuan utama eksistensi. Akhirnya, time traveler sejati bukan hanya penjelajah waktu, tetapi pencari cahaya ilahi yang menemukan kedamaian dan kebahagiaan hakiki dalam hubungan spiritual yang abadi. Mereka adalah pribadi yang melampaui dimensi dunia dan menyatu dengan cahaya keabadian, menjadikan hidupnya bermakna dan penuh berkah. Jika video ini memberi Anda wawasan baru, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke sahabat-sahabat Anda. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menuju cahaya dan makna sejati. Wassalamualaikum.